wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua kabarnya baik ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Khairul Nisa. Di dalam video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Cara menentukan gagasan pada teks lisan. 1. Mendengarkan dengan seksama paragraf yang dibacakan. 2. Menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibacakan. 3. Menentukan kalimat utama atau pokok paragraf. 4. Menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. 5. Menentukan gagasan pendukung dan kalimat pendukung dalam setiap paragraf. 6. Mengulangi langkah 1-5 di atas untuk setiap paragraf dalam teks. Nah, adik-adik, berikut ada teks paragraf 3 tentang adonan dodol. Adonan dodol dibuat dengan kerjasama antara Mak Betty dan ibu-ibu tetangganya. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi mampu menumpuk kerjasama dan keakraban antar warga. Kalimat pokok ke-1. Adonan dodol dibuat dengan kerjasama antara Mak Betty dan ibu-ibu tetangganya. Kalimat pokok kedua. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi mampu menumpuk kerjasama dan keakraban antar warga. Gagasan pokok kerja dalam pembuatan dodol. Kalimat pendukung. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Gagasan pendukung. Bahan pembuat dodol. Nah, di sini kita menemukan gagasan pendukungnya, yaitu tentang bahan pembuat dodol. Dari kalimat pendukung kita bisa mengetahui gagasan pendukungnya, yaitu kalimat pendukung kedua. Proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Gagasan pendukung ketiga. Kendala proses pembuatan dodol Betawi. Judul pembahasan kita selanjutnya adalah membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. 1. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. 2. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, adik-adik, ayo dengarkan teks yang berjudul Es Dawet Buatan Ibu. Paragraf 1. Hari ini matahari bersinar panas terik. Adik pulang sekolah dengan berjalan kaki tanpa menggunakan payung dan topi. Tubuhnya kepanasan dan berkeringat. Adik menginginkan minuman segar untuk melepas dahaga. Paragraf 2. Sesampainya di rumah, ibu melihat adik yang berkeringat. Ibu menyuruh adik segera membasuh tangan dan mukanya. Saat udara panas seperti sekarang, es dawet terasa nikmat. Oleh sebab itu, ibu membuatkan es dawet sebagai pelepas dahaga. Paragraf ketiga. Es dawet merupakan minuman tradisional yang ada di Indonesia. Es dawet buatan ibu berisi cendol dan nangka yang diberi kuah santan. Santan dimasak sampai mendidih dan bisa ditambahkan gula merah. Bahan pembuatan yaitu tepung beras yang diberi pewarna makanan. Cara membuat ringkasannya seperti ini ya. Pertama, adik-adik tentukan gagasan pokok dari paragraf yang pertama, kedua, sampai paragraf ketiga. Seperti contoh pada teks lisan yang tadi kakak bacakan. Es dawet buatan ibu. Gagasan pokok paragraf 1, matahari bersinar sangat panas. Gagasan pokok paragraf 2, es dawet buatan ibu. Gagasan pokok paragraf 3, dawet sebagai minuman tradisional. Ringkasan teks bacaan. Siang hari, matahari bersinar sangat panas. Ibu membuat es dawet. Dawet merupakan salah satu minuman tradisional yang ada di Indonesia. Sekian video pembelajaran dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah atau apapun yang ada di dalam teks tersebut, yang ada di dalam video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes, seeing eyes of mine.